Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang modul aktivitas yang kedua, yaitu modul attendance atau modul absensi. Modul attendance atau modul aktivitas attendance memungkinkan guru untuk mengambil daftar kehadiran selama kelas dan siswa untuk melihat catatan kehadiran masing-masing. Guru bisa membuat beberapa sesi dan bisa menandai status kehadiran dengan present atau hadir, absen tidak hadir, late terlambat, dan excuse atau izin, atau memodifikasi nama dari status sesuai yang diinginkan. Laporan kehadiran tersedia untuk seluruh kelas atau masing-masing siswa. Sebelumnya silakan login dan masuk ke halaman dashboard, lalu pilih kelas, lalu nyalakan mode editing, dan tambahkan aktivitas baru, dan memilih attendance. Pada kolom general, pada bagian nama, silakan isi dengan nama dari modul attendance. Lalu pada deskripsi silakan berikan deskripsi dari modul absensi ini. Silahkan checklist display description on course page untuk menampilkan deskripsi dari modul attendance ini. Selanjutnya pada tab grade untuk mengatur metode penilaiannya. Pada bagian grade terdapat dua buah, yaitu tipe dan maksimum grade. Tipe di sini untuk menentukan tipe penilaian kita samakan dengan modul assignment sebelumnya menggunakan poin, dan maksimum grade-nya adalah nilai maksimalnya. Silakan diisi sesuai keinginan. Di sini saya isi dengan 100. Lalu grade kategori untuk mengatur kategori penilaian dari modul assignment. Karena di sini kita tidak memiliki kategori, kita pilih uncategorized. Lalu grade to pass untuk mengatur minimal nilai untuk melewati aktivitas. Nilai digunakan di aktivitas dan course dan di buku penilaian, dan ketika berhasil akan ditandai dengan warna hijau, sedangkan gagal ditandai dengan warna merah. Di sini pada intinya seperti KKM. Silakan Bapak Ibu isi. Di sini saya isi dengan 80. Lalu pada pengaturan lainnya tidak perlu diisi terlebih dahulu. Dan jika sudah, silakan pilih save and read untuk course. Lalu matikan turn editing off-nya. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa modul absensinya sudah ada di dalam kelas. Kita klik terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa tab yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah status set. Status set di sini digunakan untuk mengatur kategori absennya. Di sini secara default terdapat 4 buah, yaitu present atau hadir, late atau terlambat, excuse atau izin, dan absen untuk tidak masuk. Pada bagian akronim ini diisi dengan singkatan dari status yang ada. Deskripsi diisi dengan nama dari status tersebut. Poin diisi dengan bobot dari status tersebut. Jika sudah, tekan update untuk menyimpan. Lalu kita beralih ke tab yang kedua, yaitu add session. Add session di sini digunakan untuk menambahkan sesi absensi baru.
pada bagian tab Add Session di tipe ini digunakan untuk mengatur tipe dari sesi tersebut yang berlaku, yang di sini artinya berlaku untuk semua siswa. Date untuk mengatur tanggal dimulainya jadwal sesi, di sini diatur tanggal hari ini. Time untuk mengatur jam mulai dan jam akhir dari sesinya. Di sini misalnya saya atur dari jam 8 sampai jam 10. Lalu deskripsi ini untuk mendeskripsikan dari sesi tersebut. Lalu create calendar event for session ini untuk mencatat sesi di kalender. Lalu pada multiple session digunakan untuk mengatur pengulangan sesi yang dibuat. Jadi dari sesi yang di add session ini kita akan mengatur bagaimana pengulangannya. Untuk mengaktifkannya kita checklist terlebih dahulu. Repeat the session above as follow. Lalu di sini terdapat 3 buah pengaturan. Yang pertama repeat on untuk mengatur hari apa saja di dalam 1 minggu sesi kelas ini akan diulang. Di sini saya atur di hari sekolah misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu repeat every adalah dalam berapa kali pengulangan minggunya. Di sini saya atur 1 weeks, artinya setiap minggu jadwal ini akan diulang. Jadi kalau misalnya kita atur 2 setiap 2 minggu, 3 setiap 3 minggu, dan seterusnya. Repeat until ini adalah batas akhir dari pengulangan kelas tersebut. Misalnya di sini saya atur menjadi bulan Agustus di tanggal 8. Lalu student recording adalah untuk mengatur kemampuan siswa untuk absensi sendiri. Jadi kalau kita tidak mengaktifkannya, yang bisa melakukan absensi hanya yang bisa mengatur apakah siswa ini datang, siswa ini terlambat, itu adalah kita sebagai guru. Di sini allow student to record on attendance digunakan untuk mengaktifkan fitur tersebut. Lalu akan muncul di sini student password yang diisi yang akan digunakan untuk mengatur password yang harus dimasukkan siswa untuk absen. Jadi ketika siswa melakukan absen, dia harus terlebih dahulu memasukkan password tersebut. Lalu di sini juga terdapat automatic marking untuk mengatur kemungkinan untuk absensi secara otomatis. Jadi siswa nggak perlu atau kita tidak perlu mengklik di bagian absensinya secara manual, tapi bakal otomatis. Terdapat 3 pilihan. Disable untuk menonaktifkan. Yes, artinya siswa dapat secara otomatis terabsen berdasarkan waktu pertama mengakses kelas. Dan send out marker at end of session, artinya semua siswa yang belum terabsen akan diset belum terabsen. Untuk student recording ini direkomendasikan untuk dinonaktifkan karena berdasarkan catatan dari pembuatnya masih terdapat bug dan error. Jadi cukup kita checklist saja. Jadi pada absensi ini kita hanya memungkinkan untuk mengabsen siswa secara manual. Jika sudah, kita klik add. Nah, maka di sini akan muncul pengulangan absensi dengan nama absensi kelas pagi setiap jam 8 sampai jam 10 di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Nah, jika ini adalah tampilan di kita sebagai guru, jika kita ingin melihat tampilan di siswanya, maka akan seperti ini. Tampilannya sedikit berbeda dengan terdapat status dan poinnya. Lalu kembali lagi ke halaman guru. Lalu bagaimana kita sebagai guru untuk melakukan absensi?
Di sini di sebelah kanan terdapat tombol take attendance yang baru ditandai dengan lingkaran hijau. Kita klik. Kebetulan pada kelas ini terdapat 6 siswa. Di sini kita bisa mengatur keterangan dia masuk atau tidak masuk, atau izin atau sakit dan segala macamnya dengan dua metode. Yang pertama langsung semua kita bisa mengatur statusnya dalam sekali klik untuk semua siswa, atau secara manual satu persatu. Untuk secara cepat semuanya kita bisa mengatur di sini di set status for. Kita pilih all, lalu kita pilih di bagian ini. Terdapat di sini ada present, late, terus ada excuse dan absent. Kita bisa pilih langsung. Misalnya dia semua siswa pada hari ini datang semua, makanya kita bisa otomatis langsung mengecek semuanya. Atau misalnya semua siswa pada hari ini terlambat semua, kita bisa mengatur seperti ini. Atau kita bisa mengatur secara manual dengan menggunakan dengan melihat di setiap nama siswanya. Misalnya siswa latihan nomor 20 datang, tetapi siswa latihan 21 dan 22 terlambat misalnya. Terus siswa 23 misalnya tidak masuk, terus siswa nomor 24 izin, dan siswa 25 masuk. Nah, lalu pada remorse ini diisi dengan catatan dari siswanya, catatan dari absensi tersebut. Misalnya di sini absen kenapa tidak masuk, untuk memberikan semacam catatan kecil terhadap absennya. Jika sudah, kita klik save attendance. Nah, maka kita bisa melihat di sini bahwa logonya sudah berubah menjadi tanda panah, dan jika kita klik akan masuk lagi ke halaman absensi untuk mengatur perubahan, mungkin ada yang salah atau yang terlewat. Lalu bagaimana jika kita melihat dari tampilan siswa? Nah, di sini dapat terlihat bahwa pada tanggal 8 absensi pertamanya siswa 20 masuk dan mendapat 2 poin. Lalu bagaimana jika kita rubah misalnya menjadi atau excuse dengan catatan izin sakit. Kita simpan, lalu kita kembali reset. Nah, di sini akan berubah menjadi izin dengan catatan izin sakit, dan poinnya hanya 1. Lalu terdapat tab report untuk melihat absensi dari siswa. Jadi seperti laporan dari siswa-siswanya. Di sini dalam 1 bulan atau di dalam ini untuk filternya di minggu ini, di hari, di statusnya di hari, atau untuk melihat yang di bawah 80% itu ada siapa aja. Lalu ada semacam ringkasan. Di sini kita bisa melihat siswa mana saja yang datang terlambat, datang tidak hadir, atau hadir tepat waktu. Lalu misalnya kita melihat ada siswa yang ingin kita ketahui kondisinya, kita ingin langsung ngobrol dengan siswanya, misalnya kenapa dia 2 hari absen. Nah, kita bisa menceklis di bagian di sini, ini namanya, lalu send message misalnya. Karena contohnya di sini siswa 20, misalnya kita checklist di siswa 20, kita send message misalnya kenapa hari ini tidak masuk misalnya. Lalu kita send message. Lalu untuk kembali back to participant list. Lalu kita refresh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa siswa mendapatkan pesan dari sang guru. Kenapa ini tidak masuk?
hari ini saya sakit misalnya. Terus begitu. Jadi kita bisa langsung menghubungi orang tua menghubungi siswa tersebut. Nah, di sini akan dapat chat lanjutan. Lalu selanjutnya tab terakhir yaitu tab export untuk mengekspor data absensi ini ke dalam format lainnya yang bisa kita download. Di sini terdapat 3 format, yaitu Excel, OpenOffice, dan Text atau TXT. Yang di sini saya pilih Excel format. Lalu kita klik OK. Maka kita pilih tempat penyimpanan dan kita bisa langsung mendownload file tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa isinya adalah sebenarnya sama persis dari data yang sudah ada, hanya dikonversi ke bentuk Excel. Oke, jadi untuk rangkuman pada video kali ini, yang pertama adalah membuat modul attendance atau modul absensi. Lalu kita mencoba menambahkan sesi absensi beserta pengulangannya secara otomatis. Lalu melakukan absensi siswa oleh guru. Lalu yang terakhir melihat laporan dan mengekspor laporan tersebut ke dalam bentuk Excel. Demikian video penjelasan proses pembuatan dari modul attendance atau modul absensi. Apabila masih terdapat pertanyaan atau kesulitan, dapat menghubungi kedua email di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.